Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya, Ibu M. Simanjunta. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS, yaitu tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Mari kita ikuti dengan baik materi hari ini. Adapun cakupan materi yang kita pelajari hari ini yaitu adalah 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang sosial, 3. Bidang politik, 4. Bidang budaya, dan yang kelima bidang pendidikan. Baiklah anak-anak, kita mulai kerjasama bidang ekonomi terhadap kehidupan di ASEAN. Pada akhir tahun 2015, di kawasan Asia Tenggara, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal. Pasar tunggal tersebut disebut dengan istilah MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan adanya organisasi MEA, sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan ekonomi di wilayah ASEAN. Yang pertama yaitu pembentukan Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Yang kedua, kemudahan menjual barang dan jasa antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing. 4. Memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, penyiapan sumber daya manusia untuk pasar tenaga kerja ASEAN. 6. Melengkapi kebutuhan tenaga kerja antar negara ASEAN. Ketujuh, peningkatan kualitas pendidikan sebagai modal tenaga kerja. Berikutnya kita akan mempelajari pengaruh kerjasama di bidang sosial terhadap kehidupan negara ASEAN. Pengaruh kerjasama bidang sosial terhadap kehidupan negara ASEAN, coba kalian perhatikan gambar ini. Adanya konflik Rohingya pada tahun 2015 menyebabkan ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangganya, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Mereka datang dengan menggunakan perahu. Kemudian mereka dikenal dengan manusia perahu. Oleh karena itu, ASEAN menghimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Hal ini menimbulkan aksi besar-besaran dari Rohingya menuju negara-negara Asia Tenggara. Migrasi ini mempengaruhi dinamika jumlah kependudukan, termasuk simpati, empati terhadap penduduk setempat. Alternatif solusi yang ditawarkan bangsa Indonesia terhadap nasib pengungsi lainnya yaitu 1. Tidak mengusir orang Rohingya kembali ke lautan atau memulangkan paksa mereka ke Myanmar karena alasan keamanan dan keselamatan mereka. Yang kedua, memberikan bantuan penampungan sementara sekiranya ada warga lainnya yang terdampar ke tanah Indonesia. Anak, sekarang kita pelajari tentang pengaruh kerjasama di bidang politik terhadap kehidupan di ASEAN. 1. Sengketa wilayah antar negara. Perhatikan gambar peta ini. Ya, itu adalah kasus Natuna. Di sini, bangsa Tiongkok mengklaim bahwa Pulau Natuna adalah zona ekonomi eksklusifnya, sehingga pemerintah dalam hal ini harus tegas, lebih tertib dan lebih tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama di pulau-pulau terluar. Yang B, yaitu kasus Sipadan dan Likitan di Selat Makassar. Dalam hal ini, Malaysia mengklaim Sipadan dan Likitan adalah milik negara Malaysia. Namun akhirnya kasus ini dimenangkan oleh Malaysia. Yang kedua adalah pekerja migran. Contohnya adalah kasus kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran.
Alternatif solusi yang ditawarkan adalah satu, bantuan teknis kepada kelompok tenaga kerja ASEAN untuk melakukan advokasi, konsultasi regional dan nasional yang memberikan perlindungan tenaga kerja migran. Yang kedua, pembentukan aduan untuk aliansi pekerja rumah tangga tingkat regional. Berikutnya adalah pengaruh kerjasama di bidang budaya terhadap kehidupan negara ASEAN. Kebudayaan merupakan faktor penting dalam pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain adalah satu, Festival Budaya ASEAN tahun 2013 di Purwakarta tahun 9 Juli 2013. Dua, perkembangan budaya yang diadakan pada tahun 2017 di Kabupaten Siak. Tiga, yaitu industri musik. Ya anak-anak sekalian, coba kalian lihat gambar tersebut, yaitu merupakan Festival Budaya ASEAN tahun 2013 di Purwakarta. Berikutnya yaitu adalah pengaruh kerjasama di bidang pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Dari permasalahan pendidikan yang ada di antara negara-negara ASEAN, tentu pemerintah tidak tinggal diam untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kualitas dosen melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, dan peningkatan gaji kesejahteraan pendidik. Dua, reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan. Tiga, kemudian dalam mengakses informasi dalam menunjang proses kegiatan pembelajaran. Empat, peningkatan kualitas objek pelajaran, metode pembelajaran yang variatif. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga kalian bisa memahami dan selalu tetap semangat untuk belajar.